Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hari ini saya akan membacakan hadis tentang al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Al-amru yaitu perintah, bil ma'ruf dengan kebaikan, perbuatan baik, wan nahyu dan larangan 'anil munkar, berbuat kemungkaran. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, man ra'a, siapa yang melihat minkum mungkaron, dari kalian, siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah, berikanlah peringatan, biyadihi dengan tangannya atau kekuasaannya, jika mempunyai kuasa. Ya, jika menjadi pemimpin, nah itu dia mampu merubah dengan tangannya, mampu merubah dengan tanda tangannya. Ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Fa illam yastati, apabila tidak sanggup, tidak bisa, fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisanmu. Ingatkanlah dengan lisanmu. Fa illam yastati, apabila tidak bisa, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Nah, memperingati dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, yang pertama. Kalau tidak bisa, maka dengan lisanmu. Jika yang kedua ini tidak bisa, yang terakhir dengan hatimu. Nah, dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'aniyal mufradat, maknanya mufradat, mungkaron. Apa mungkaron? Yaitu kullu ma tahkumul aqulus sahihah biqabahihi. Nah, setiap sesuatu yang dihukumi dengan akal sehat itu keburukannya. Au yuqabbihu syar'u, atau memang sudah buruk menurut syara'. Au yahrumuhu, atau yang diharamkan. Au yakrahuhu, atau yang tidak disenangi, itu adalah mungkar. Selanjutnya syarahul hadis, syarah hadis. Turtabatul khairiyatu hadil ummah irtibatan wasiqan bida'watiha lil haqqi wa himayatiha lid-din. Ya, kebaikan-kebaikan umat ini itu dihubungkan dengan hubungan yang kokoh, bidakwatiha, karena mengajak lil haqqi, pada yang hak, pada yang benar, wa himayatiha lid-din, dan karena pertahanan pada agama, wa muharibatuha lil batil, dan melawan yang batil. Nah, ini adalah hubungan yang kokoh antara sesama umat, ya, terutama umat Islam. Wadzalika anna qiyamaha bihadzal wajibi yuhaqqiqu lahat tamkinu fil ardi. Dan itu, ya, melakukan yang wajib, melakukan hal ini, yaitu amar ma'ruf, ya, itu adalah wajib. Supaya apa? Menguatkan, memperkuat umat yang ada di bumi. Wa raf'u rayatat tauhid, dan mengangkat bendera tauhid. Wa tahkimu syara'allahi wa dinah, dan mengangkat syariat Allah dan agama Allah.
Wa hadha huwa ma yumayyizuha an ghairiha minal umam. Dan ini adalah yang membedakan, ya, membedakan dari umat-umat lain. Wa yaj'alu laha minal makanati ma laysa li ghairiha, dan menjadikan, ya, menjadikan sebaik-baik umat ini, nah, posisinya di antara umat-umat yang lain. Walidzalika imtadahallahu ta'ala, maka dari itu Allah memuji dalam Al-Qur'an. Hina qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah termasuk khairu ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu umat Nabi Muhammad. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang, mengingatkan bagi orang yang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, itulah adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, menyuruh pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan memberi peringatan, melarang pada perbuatan yang mungkar. Selanjutnya, wa ilawatan 'ala dzalik fa inna fi ada'i hadzal wajibir rabbani himayah lisafinatil mujtama'i minal gharq. Nah, dan penambahan ini, ya, ala dzalika fa inna ada'i hadzal wajib, melakukan kewajiban ini, ya, jika ini ingin menjadi sebaik-baik umat, ya, melakukan kewajiban Rabbani, himayatan, yaitu perlindungan lisafinatil mujtama, untuk kapal masyarakat, supaya kapal masyarakat ini tidak tenggelam. Wa himayata li sarhihi minat tasaddu'i, dan menjadi benteng dari terpecah belah. Wa himaya lihuiyatihi minal inhilali, dan juga menjadi perlindungan, ya, perlindungan identitas dari kekendoran kita. Wa ibqa'u lisumuhi wa rif'atihi, dan memelihara keagungan dan mengangkat keagungan agama. Wa sababan linnasri 'alal a'da, dan amar ma'ruf ini adalah sebab dari apa? Pertolongan pada dari musuh-musuh. Wa tamkini fil ard, dan memperkuat di bumi, manusia di bumi. Wan najati min adabillahi wa iqabihi, dan selamat dari adab Allah dan siksa Allah. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak sekali manfaatnya bagi umat yang ada di bumi, terutama umat Islam. Ya. Selanjutnya, wali khuturati hadhil qadiyah wa ahammiyatiha, dan keadaan darurat ini, urusan ini, dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang bagi alaina an na'rifa tabi'atal amri bil ma'ruf. Hendaknya kita itu mengetahui tabiat atau karakter amar bil ma'ruf, ya, memerintah pada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang, mencegah dari perbuatan kemungkaran. Wa na'rifu syurutahu wa masailuhu al-muta'alliqah bihi, dan kita mengetahui syarat-syaratnya dan masalah-masalah yang menyangkutnya.
Wa min huna jaa hadzal hadis, dan dari sini datanglah hadis ini liyusima fi takwini tasawwuril wadih tujahu hadzal qadiyah, untuk memberikan gambaran yang jelas pada urusan ini, pada qadiyah ini. Wa yubayyinu lana kaifiyatut ta'amul ma'al munkari hina ru'yatihi, dan menjelaskan pada kita bagaimana cara muamalah, yaitu berhubungan dengan orang yang berbuat kemungkaran ketika melihatnya. Selanjutnya, laqad bayyanal hadis anna inkaral munkar ala maratib salasa. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang melihat kemungkaran itu ada 3 maratib, tingkatan. Yang pertama yaitu at-taghyiru bil yadi, merubahnya dengan tangan, dengan kekuasaan. Wat-taghyiru bil lisan, setelah itu dengan lisan. Wat-taghyiru bil qalbi, dan merubahnya dengan hati. Wa hadhil maratib muta'alliqah bi tabi'ati hadzal munkar wa naw'ihi. Dan tingkatan ini itu menyangkut tabiat, karakter perbuatan mungkar dan jenisnya. Wa tabi'atul qa'im bil inkari wa syakhsihi, dan karakter orang yang melakukan kemungkaran itu. Faminal munkarati ma yamkunu tayyiruhu mubasyarah bil yadi, dan juga ada beberapa kemungkaran yang memungkinkan untuk merubahnya langsung dengan tangannya. Wa minal munkarati ma ya'jizul mar'u an tayyirihi biyadihi duna lisanihi, dan ada juga kemungkaran-kemungkaran yang membuat seorang itu lemah dari merubahnya dengan tangannya. Antayiri biyadi duna lisanihi, dan juga tidak dengan lisannya. Wasalisuhu la yumkinu tayyiruha illa bil qalbi fahasbu, dan yang ketiga tidak mungkin kita merubahnya kecuali hanya dengan hati, dengan mengingkari perbuatan buruk itu dengan hati. Ya, perbuatan ingkar itu harus tetap kita ingkari, harus kita tetap, kalau tidak bisa dengan merubah dengan tangan, dengan lisan, maka kita tetap ingkar perbuatan itu buruk. Nah, melihat kemungkaran, kita harus tetap ingkar dalam hati bahwa perbuatan itu dosa, perbuatan itu buruk. Ya, selanjutnya, fayajibu ingkarul munkari bil yadi ala kulli man tamakkana min dalik. Dan wajib ya mengingkari perbuatan mungkar itu dengan tangannya bagi siapa yang memungkinkan melakukan hal itu. Walam yu'addi ingkarahu ila mafsadatin akbar. Dan selama perbuatan ingkar dengan tangannya itu tidak menuju pada kerusakan yang lebih besar. Wa alaihi yajibu 'alal wali ay yughayyira al-munkari idza sadara minar ri'ayah, minar ra'iyah, ya. Jadi di sini adalah wajib bagi seorang pemimpin untuk merubah perbuatan mungkar itu, ya, ketika perbuatan mungkar itu ada di wilayahnya, wilayah tanggung jawabnya. Maka seorang pemimpin wajib merubahnya dengan kekuasaannya. Wajibu mislu dzalika 'alal abi, dan wajib juga ya seperti itu pada seorang ayah fi ahli baitihi, pada keluarganya. Karena seorang ayah itu adalah pemimpin keluarga, maka dia wajib merubah apabila ada perbuatan mungkar di dalam wilayah keluarganya. Wal muallimu fi madrasatihi, dan seorang guru itu mempunyai kekuasaan pada sekolahnya. Maka dia wajib ya mengingkari, merubah perbuatan mungkar dengan kekuasaannya. Wal muadzafu fi amalihi, dan seorang pegawai di dalam pekerjaannya. Wa idza qassara ahadun fi wajibihi hada fa innahu mudayyi'un lil amanah. Dan apabila ada salah seorang yang mengurangi pada kewajibannya ini, maka dia itu menghilangkan sebuah amanah.
Wa man dhayya'al amanah faqad asim. Dan siapa yang menghilangkan amanah, ya, amanah ini, maka dia termasuk orang yang berdosa. Walidzalika ja'at nususu katsira tanabbahul mu'minina ala wujubi qiyamihim bimas'uliyatihim al-kamilah tujahu ra'iyatihim. Nah, karena itu ada beberapa nas yang banyak yang memberikan peringatan pada orang-orang mukminin, ya, wajib melakukan tanggung jawabnya yang sempurna pada wilayah kekuasaannya. Wallati yadkhulu fiha inkarul munkar, dan sesuatu yang ada yang masuk pada wilayahnya itu sesuatu yang mungkar. Faqad rawal Imamul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada wilayah kepemimpinannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang imam, seorang pemimpin, seorang presiden itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya pada wilayah kekuasaannya, kepemimpinannya, wilayah kepemimpinannya. Warrajulu fi ahlihi ra'in, dan seorang laki-laki itu pada keluarganya adalah seorang pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia tanggung jawab pada wilayah kepemimpinannya, yaitu pada keluarganya. Wal mar'atu fi baiti zaujiha, dan seorang perempuan itu bertanggung jawab pada rumah suaminya. Ra'iyatun, dia pemimpin, bertanggung jawab, wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang perempuan itu bertanggung jawab pada wilayah yang ditanggungnya, yang dipimpinnya, yaitu di rumah suaminya. Wal khadimu, dan seorang pelayan, fi mali sayyidi, pada harta sayyidi, yaitu tuannya. Ra'in, dia bertanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia itu akan dimintai pertanggungjawaban pada wilayah yang diberi amanah padanya. Fakullukum ra'in, dan setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada wilayah kepemimpinannya, pada wilayah yang diamanahkan. Ya, seorang anak juga adalah seorang pemimpin. Maksudnya apa? Dia itu akan bertanggung jawab, ya. Kalau dikasih uang sama orang tuanya, maka dibuat apa uangnya itu? Dibuat ma'ruf, nah, atau dibuat mungkar? Naudzubillah. Ya, semoga kita bisa melakukan hal yang ma'ruf saja dan mencegah perbuatan yang mungkar. Selanjutnya, faida ajaza 'anit taghyiri bil yadi, dan ketika lemah tidak bisa merubah dengan tangannya perbuatan yang mungkar itu, fa innahu yantaqilu ilal inkari bil lisan, maka dia pindah dengan mengingkari dengan lisannya. Dia akan merubah dengan lisannya, mencegah dengan lisannya. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila kamu tidak bisa merubah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu.
Fayudzakirul 'asi billah, maka ingatkanlah orang yang berbuat maksiat itu, ingatkanlah pada Allah. Allah itu melihatmu dimanapun, meskipun kamu berdua saja, meskipun kamu sendirian, tidak ada orang yang melihatmu, kemudian kamu mencuri, nah itu Allah Maha melihat. Meskipun orang lain tidak melihat, maka yakinlah Allah Maha melihat. Nah, maka dengan itu seseorang itu tidak akan berani untuk berbuat mungkar, berbuat buruk, karena dia selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah yang Maha melihat. Selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, selalu dicatat oleh malaikat yang ada di tangan ini. Malaikat siapa yang mencatat amal di kedua tangan ini? Raqib dan Atid, ya. Maka dia tidak akan berani melakukan kemungkaran meskipun sendirian. Meskipun tidak ada yang melihat, dia tidak akan berani karena percaya bahwa ada Allah yang Maha melihat. Nah, ini dengan lisannya dia ingatkan, wahai temanku, jangan berbuat maksiat, ingatlah pada Allah. Kita akan kembali pada Allah, gitu ya. Selanjutnya, wa yukhawwifahu min iqabihi, dan menakutinya pada siksa Allah. Ini adalah cara merubahnya dengan lisannya. Wa 'alal wajhi alladhi yarahu munasiban li tabi'ati hadil ma'siyah wa tabi'ati sahibuha. Nah, dengan arah ini, melihat adalah hal yang sesuai dengan tabiat maksiatnya, ya. Tabiat maksiatnya orang yang melakukan. Ya. Selanjutnya, wa in ajazal qa'im bil inkari an ibda'in nakirihi fi'lan wa qawlan. Nah, ketika lemah orang yang melakukan ingkar, ya, mengingatkannya, ibda'it tankiri fi'lan dengan melakukannya, wa qawlan dan dengan lisannya, fala aqalla min ingkaril munkar bil qalbi, maka paling sedikit adalah ingkar dengan hati. Apabila sudah tidak bisa merubahnya dengan tangannya, dengan perkataannya, maka yang terakhir adalah mengingkarinya dengan hati. Wa hadhihi hiyal martabatus salisah, dan ini adalah tingkatan yang ketiga, tingkatan yang terakhir. Wa hiya wajibatun ala kulli ahadin, dan ini wajib bagi setiap manusia. Fala yu'dar syakhsun bitarkiha, maka tidak dimaafkan ketika seseorang itu meninggalkannya. Li'annaha mas'alatun qalbiyah, karena ini adalah masalah hati. La yatasawwarul ikrahu ala tarkiha, tidak bisa digambarkan kemungkaran yang dia rubah, dia ingkari hanya dengan hati. Nah, ini ketika tidak bisa dengan tangan, lisan, maka terakhir adalah dengan hati. Perbuatan ingkar itu harus tetap kita ingkari. Perbuatan dosa harus tetap kita ingkari. Minim kita membencinya, membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya, ya, membenci perbuatannya. Li'annaha awil ajzu an fi'liha, atau lemah dengan melakukannya. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib berkata, inna awwala ma talibuna alaihi minal jihad. Nah, sesungguhnya pertama yang tidak kalian kuasai dari jihad adalah jihadun bi aidikum, jihad dengan kekuasaan kalian. Itu adalah yang membuat kalian dikuasai orang lain. Ya. Yang tidak kalian kuasai. Nah, jadi kalian pertama harus jihadun bi aidikum, harus bisa jihad dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian. Maka seorang muslim itu wajib, ya, jadi pemimpin. Wajib jadi pemimpin.
supaya bisa merubah hal-hal yang mungkar. Ya. Maka seorang muslim itu boleh ketika akan membeli yang seharusnya dia dapatkan. Misalnya dalam kepemimpinan, memang seharusnya seorang muslim yang jadi pemimpin, maka dia harus rela membelinya, rela memberi pada orang lain. Nah, itu adalah demi supaya jihad bi aidikum, jihad dengan kekuasaan itu bisa dilakukan oleh orang muslim. Summal jihadu bi alsinatikum. Selanjutnya adalah jihad dengan lisan kalian. Summal jihadu bi qulubihim. Selanjutnya adalah jihad dengan hati kalian. Famata lam ya'rif qalbahul ma'ruf, dan kapan seseorang itu tidak mengetahui hatinya itu dalam kebaikan, wa yungkiru qalbahul munkar, dan tidak mengingkari hatinya dengan kemungkaran, intakas, maka keadaan itu sangat buruk, sangat bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, hendaknya kita selalu ingkar dengan perbuatan yang buruk. Minim itu ingkar. Kita bisa merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dengan lisan, kita nasihati yang baik. Apabila tidak mampu, maka yang terakhir adalah dengan hati. Mengingkarinya dengan hati. Dan ini adalah adhaful iman, lemah-lemahnya iman. Ya, semoga kita bisa merubah kemungkaran dengan yadi, dengan kekuasaan. Ya, selanjutnya, wa idza dayatil ummatu hadal wajib bil kulliyah, dan ketika umat itu meninggalkan kewajiban ini seluruhnya, wa uhmilatil amalu bihi, dan melalaikan perkara ini, ammat munkarat fil mujtama'at, dan buta perbuatan mungkar ini di mana-mana dalam keadaan masyarakat, wa sya'al fasadu fiha, dan menyebarnya fasad perbuatan yang rusak di masyarakat, wa indaha takunul ummatu muhaddidatun binuzulil uqubatil ilahiyati alaihi. Maka saat itu umat harus siap-siap. Harus siap-siap apa? Karena Allah akan menurunkan peringatan, akan menurunkan adabnya pada umat tersebut. Wastihqaqul ghadab, dan umat itu pantas untuk menerima kemarahan dari Allah. Wal muqtu minallahi ta'ala, dan marah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam umat itu sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, semua berbuat kemungkaran, maka tungguhlah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muta'ammalu fi ahwalil umamil ghabirah, dan kita meneliti dari ahwal, ya, kelakuan-kelakuan umat yang terdahulu, yang lampau. Yajidu anna baqa'aha kana marhunan bi adai hadil amanah. Kita menemukan bahwa tetap adanya umat-umat terdahulu itu adalah karena mereka berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tidak mereka gadaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka akan datang siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad jaa'a fil Qur'anil Karim dzakara syai'un min akhbari tilkal umam, dan datang juga ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan dan juga menjelaskan dari cerita-cerita umat terdahulu. Wa min abraziha ummatu bani Israil allati qala Allah fiha, dan muncullah di antaranya itu dari umat Bani Israel. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah pada lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan buruk. Fa'alu. Mereka selalu melakukannya. Bahkan mereka selalu melakukannya. Mereka berbuat perbuatan yang mungkar. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Dilaknat oleh Allah. Karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Selanjutnya, takmunu khuturatut tafriti fi hadal wajib. Dan pada hal yang wajib ini adalah penting dan tidak boleh disembunyikan. Anna ya'lifun nas mungkaron. Dan tidak boleh seorang manusia itu terbiasa melakukan kemungkaran. Wa yazulu fi qulubihim bawdah. Dan akan ada pada hati-hati mereka itu saling membenci. Summa yantashiru wa yasri fihi. Maka setelah itu akan ada pada seluruhnya. Akan menyebar dan berjalan pada seluruh manusia. Wa taruku safinatul mujtama. Dan akan akan tenggelam kapal masyarakat itu. Wa yanhadimu sarhahu. Dan akan meruntuhkan bangunannya. Ya. Wa fi dzalika. Dan itu yadribu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, masalan ra'ian, contoh yang sangat bagus, yang sangat sempurna. Yudahu hadhil haqiqah, yang sangat jelas pada hakikat perumpamaan ini. Fa'anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'u fiha kamasali qaumin istahmu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha ba'duhum asfalaha. Ya, perumpamaannya apa? Orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya itu seperti seorang kaum yang berada pada satu kapal. Berada pada satu kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha ba'dhum asfalaha. Maka sebagian penumpang ada yang di atas dan ada yang di bawah. Fa kana alladziina fi asfaliha idastaqamu minal ma'i marru 'ala man fawqihim. Dan orang-orang yang ada di bawah, ya, itu jika akan mengambil air, marru 'ala man fawqahu, maka akan melewati orang yang ada di atasnya. Faqalu, maka orang yang di bawah ini berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'di min man fawqana. Seandainya kita lubangi kapal ini mengambil air dari bawah, maka mungkin kita tidak akan mengganggu orang yang di atas. Fa'iyat rokuhum, jika mereka membiarkan wama araduhu halaku jami'an. Ketika mereka membiarkan itu, apa yang mereka inginkan, maka akan hancur semuanya. Maka seorang yang ada di kapal yang di bawah itu ketika akan ingin mengambil air di atas, dia itu khawatir akan menyakiti hati orang yang ada di atas.
Mereka ingin mengambilnya dari bawah saja dengan melubangi. Nah, ini maka akan tenggelam seluruh yang ada di kapalnya. Wa in akhadhu ala aidihim naju wa najawan jami'an. Najau jami'an, ya. Dan ketika mereka mengambil, ya, atau yang di atas ini melarang dengan kekuasaannya, maka semuanya akan selamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini apa maksudnya? Sunnatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini maksudnya apa? Sunnafa yaitu musonnef, ya, maksudnya apa? Mengarang, ya, dengan hadis ini pada manusia dan masyarakat min khilali hadal hadis syarif, dengan hadis ini ila salasati asnafin, pada 3 macam. Awwalahum, yang pertama yaitu al mustaqimu ala hududillahi ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang melakukan hukum-hukum Allah. Alladzi lam yatajawazha, yang tidak melanggarnya. Wa huwal amiru bil ma'ruf, yaitu dia amir, yaitu memerintahkan pada perbuatan yang baik. An-nahi anil mungkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wasanihim, dan yang kedua yaitu at-tariku lil ma'ruf, yaitu meninggalkan hal yang ma'ruf. Al-murtakab lil mungkar, dan melakukan hal yang mungkar. Yang ketiga wasalisuhum al-mutabadiu andaf il mungkar wan nahyi anhu, dan yang ketiga itu orang yang menunda untuk tidak melakukan kemungkaran dan melarangnya. Wahadil asnaf salah, dan 3 golongan ini haluha kahali rukabi safinatin, yaitu seperti halnya orang-orang yang menaiki kapal. Akhadha kullu minhum makanahu 'alaiha bil qur'a. Nah, salah satu mereka itu mengambil undian. Fakana man fil asfal yarghabuna bis'udi ila a'la safina liyakhudhu min halma. Dan orang yang ada di bawah itu ingin naik dari ke atas kapal untuk mengambil air. Haitsu inna hada tasarruf min wijhati nadharihim yusabbibu dararan li ghairihim. Dan melihatnya ini pada itu adalah sebab doror, ya, keburukan pada yang lain. Lida aradu ayyastahu fatha fi nasibihim tamukunihim min akhdi hajatihim minal ma'i duna idai ghairihim. Maka mereka itu bahkan ingin melubangi kapalnya supaya tidak naik ke atas dan tidak menyakiti, maksudnya tidak melewati orang yang ada di atasnya, supaya mereka tidak menyakiti hatinya. Maksudnya itu begitu. Fa in tarakuhum wa ma aradu min takhribis safinah bil kharaq. Nah, dan ketika mereka meninggalkannya dan apa yang diinginkannya dari melubangi kapal itu, fa innahum sayahlikuna jami'an, maka semuanya akan hancur. Sawaun man sakana fil a'la, dan sama juga orang yang ada di atas. Au man sakana fil asfal, atau siapa yang ada di bawah. Wadzalika li annahu bi kharqis safinah taruku hiya wa man fiha. Karena apa? Ketika melubangi sebuah kapal itu akan menenggelamkan siapapun yang ada di dalamnya. Wa fi dzalika dalalatun ala annan nas in mana'ul fasiq an fisqihi, dan ini adalah tanda bahwa ketika manusia itu akan mencegah kefasikan dari kefasikannya, naja wa najau ma'ahu, maka akan berhasil, akan selamat semuanya. Ya. Wa in tarakuhu yaf'alul ma'siyah wa lam da'uhu nazala bihim adabullahi ta'ala wa halaku jami'an. Dan ketika mereka itu meninggalkannya dan melakukan maksiat dan tidak mencegahnya, maka akan turun adab dari Allah dan akan menghancurkan mereka semuanya. Ya.
Jadi manusia yang ada di dalam kapal ketika yang di atas dan di bawah itu harus saling menghormati, harus saling mengetahui apa keinginan yang ada di bawah. Nah, yang di bawah juga khawatir menyakiti hati yang di atas karena lewat untuk mengambil air. Ketika yang di bawah khawatir supaya tidak menyakiti hati orang-orang yang di atas mengambil air, maka kita akan mengambilnya di bawah saja, kita lubangi saja. Nah, kalau seperti ini, nah, maka akan tenggelam semua yang ada di kapal. Yaqulu subhanahu, Allah berfirman, wattaqu fitnatal la yusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian, yaitu fitnah yang akan menyebabkan kalian semua, terutama orang-orang yang zalim di antara kalian, khususnya orang-orang yang zalim. Ya. Wa hada ma akkadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina masuila, dan ini juga mengokohkan, ya, yaitu ketika Nabi ditanya, anahliku wa fina sholihun, apakah kita akan dihancurkan dan bersama kita itu orang-orang yang soleh? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, idza kasural khabath, ketika banyak keburukan, ketika banyak maksiat, maka semua yang ada di negara itu akan dihancurkan oleh Allah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang terakhir, inna hadal wajib, kewajiban ini huwa mas'uliyatul mujtama', adalah tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita bersama. Wa kullu fardin, setiap orang, min hadil ummah matalibun bi adai hadhil mas'uliyah. Setiap umat itu mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggung jawab ini, ala hasbi taqatihi, sesuai kemampuannya. Wal khairu fi hadil ummah kasir, dan lebih baik juga pada umat ini adalah banyak, ya. Biyadi annana bihajatin ila mazidi minal juhudil mubarakah alladhi tufaduli ummah baqa'aha. Nah, dengan usaha kita, apa yang diinginkan kita, maka akan bertambah, ya, dengan usaha-usaha yang berkah kita, yang berkah, yang akan menjaga umat-umat supaya tetap ada, supaya tidak dimusnahkan oleh Allah. Wa tahulu duna tasadda'u bunyanuha, dan melakukan perubahan ini tanpa terbelah bangunan masyarakat, bangunannya, ya. Wa taza'za'a arkanuha, dan tanpa mengganggu ketenangan. Nah, alhamdulillah telah selesai hadis dan syarahnya, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi